Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Pertama, mengapa kita berkumpul pada pagi yang penuh barokah hari Jumat ini? Yang jelas kalau ditanya kenapa kita kumpul, karena diundang. Karena kalau tidak diundang itu namanya tamu tidak diundang, maling. Kita berkumpul pada pagi Jumat barokah ini adalah idza da'aka, kalau kau diundang fa'ajibhu, maka wajib datang. Hakul muslim alal muslim sittun, hak sesama muslim ada 6. Idza da'aka, kalau saudaramu mengundang maka kau wajib datang. Undangan walimah datang, undangan akikah datang, undangan tahlilan takziah datang, apapun nama undangannya datang. Tapi kalau di dalam majelis itu ada perbuatan haram, keyboard tunggal, rok pendek, tidak menutup aurat, baju belum selesai dijahit sudah dipakai, bajunya hampir selesai, resletingnya belum dipasang sudah dipakai, maka ketika bertentangan antara yang sunnah dengan yang haram, kita pakai kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Alhamdulillah, dari mulai pintu gerbang dari depan sampailah naik ke atas tidak ada perbuatan yang mungkar. Maka itulah yang membuat kita tetap bertahan di rumah Sohibul Bait ini. Mudah-mudahan rumah ini dijauhkan dari yang mungkar sampai hari kiamat insyaallah. Ini poin yang pertama. Sekarang banyak orang tidak mau datang. Diundang acara akikah tidak datang, hanya sekedar posting foto di wall Facebook, selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Habis itu teman-temannya mengaminkan, amin 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 amin. Acara walimah nikah juga tidak mau datang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Habis itu selesai, rusak silaturahim kita. Sekarang semuanya pakai online, belajar online. Alhamdulillah sebagian sudah tatap muka. Hari ini kita pun juga sudah tatap muka di rumah yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya datang bisa bersilaturahim dengan habaib, bisa bersilaturahim dengan para kiai. Mohon maaf kalau namanya tidak disebutkan, bukan salah saya, salah panitia, kenapa enggak ditulis. Bapak ibu juga tidak disebutkan, bukan karena tidak mulia, tapi kalau disebutkan satu-satu saya nanti tidak jadi khutbah Jumat. Karena selesai ini mau khutbah Jumat, maka semuanya sebetulnya sudah tergabung dalam doa-doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ada undangan mobil baru datang, undangan rumah baru datang, undangan orang rumah baru datang. Bapak-bapak senyum, ibu-ibunya pura-pura nggak dengar. Saya mancing-mancing aja. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pagi ini kita semuanya senang, betul? Kenapa kita mesti senang? Karena dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Hari ini Pak Andi beserta keluarga diberikan nikmat rumah baru, bagus, cantik, 2 lantai, tangganya Masya Allah. Saya hati-hati betul takut jatuh tadi, soalnya kamera menyala semua. Sakitnya nggak seberapa, malunya karena streaming, direkam, diupload, keluar berita Ustadz Somad kepleset di rumah baru Pak Andi. Tamannya cantik dan indah, macam-macam. Kita semuanya ikut senang. Yang punya rumah baru Pak Andi dan keluarga. Kenapa Ustadz Somad dan kawan sahabat tetangga kiai dan habaib ikut senang? Karena kami orang beriman. Adapun orang kafir sifatnya
intam saskum hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya bukan main. Abdul Somad katanya mau ditangkap, alhamdulillah senangnya bukan main. Pak Andi rumah baru, apa? Kumat jantung koronernya. Tapi ternyata semua yang hadir dari depan tadi semuanya senyum, semuanya bersolawat, semuanya sampai saking senangnya handphonenya dia jatuh, dia nggak peduli. Saya tengok, saya bilang handphone senang. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sudah dapat. Barakallah. Begitu rupanya orang kalau sudah senang. Semuanya hari ini menunjukkan bahwa kami orang beriman ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Ada yang meninggal, kita ikut susah, namanya takziah. Ada yang bahagia, kita ikut senang, namanya tahniah. Ada yang anaknya nikah, kita ikut datang mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak kita belum nikah-nikah, usianya sama-sama satu sekolah, sama-sama satu kuliah, sama-sama taman udah kerja, tiba-tiba dia duluan ketemu jodohnya, kita ikut senang, tetap datang undangan, ngomongnya baik-baik. Kenapa anak dia yang nikah duluan? Sudah begitu tertulis dauli Lauhil Mahfuz. Ini sekarang banyak orang salah ngomong, itu teman anak ibu. Iya, sama-sama satu kuliah, satu TK, sama-sama kerja, betul. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Itu Pak Andi teman bapak? Iya. Sama teman kecil, sama seumuran, teman sepermainan. Kok rumahnya lebih besar, lebih bagus? Iyalah, dia pakai tuyul. Ini orang tidak ikut senang melihat kesenangan saudaranya. Kita mesti ikut senang. Iya, Ustadz Somad senang. Ustadz datang disambut langsung dibawa naik ke atas. Memangnya di atas tadi ngapain? Cuman mau foto. Kalau di bawah terlalu ramai, tidak ada apa-apa, tidak ada deal-deal politik. Iyalah Ustadz Abdul Somad begitu datang langsung disediakan kursi. Ini sampai tausiah. Begitu selesai saya turun lagi. Ini kursi bukan selamanya, cuman 2 periode. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal abadi, maka yang abadi hanyalah persaudaraan kita. Yang abadi itu apa? Antara aku dengan kamu. Bersama di rumah Pak Andi, bertetangga di surga insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hari ini kita bersama karena cinta, dan cinta kita karena Allah. Maka kata Allah nanti di padang mahsyar, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Allah cari kita untuk apa? Azilluhum tahta zilli yawma la zilla illa zilli. Aku mau beri mereka naungan pada saat itu tidak ada tenda. Ingat, tukang sewa tenda pun mati nggak bawa tenda. Kita semua akan bernaung di bawah rasa cinta karena Allah. Maka pada saat ini saya katakan, inni uhibbukum fillah, aku mencintai kamu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan omongan ini diucapkan sama istri orang, nanti suaminya ngamuk bawa parang panjang. Duh, tadi itu Ustaz ngomongnya begitu, dalam bentuk jamak beramai-ramai semuanya. Aku mencintai mengasihi kamu karena Allah Subhanahu wa taala. La yabitu syab'an, tidak boleh ada orang beriman tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya dalam keadaan kelaparan. Hari ini kita makan, hari ini ikut senang, hari ini ikut menyenangkan hati orang lain. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Hari ini semuanya datang, hari ini semuanya masuk, hari ini semuanya melihat. Saya waktu kecil punya tetangga, rumahnya bagus, cantik, cuman melihat dari luar. Semua orang yang lewat seperti ngelihat kucing. Hari ini semua pintunya dibuka, dilihat. Oh, itu tetangga kamu? Iya. Pernah masuk ke rumahnya? Enggak. Lihatnya aja dari jarak 1 kilometer. Kenapa jauh-jauh? Anjing herdernya 3. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, beruntung, berdamai.
rumput jangan diinjak, mati susah diganti. Tenang Pak Ustadz, rumputnya plastik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah sahabat, lalu Nabi mengatakan, "Aina turidu an usalliya?" Di mana kamu mau tempat aku sholat? Nabi minta tempat sholat di pojok rumah. Bekas sujud Nabi itu dijadikan sebagai musolla dalam rumah. Pelajaran yang ketiga, buatlah di dalam rumah itu ada tempat sholat, bukan tempat shomat. Di dalam rumah ada tempat sholat. Tempat sholat itu gunanya untuk apa? Bukan untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Adapun tempat sholat itu gunanya sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Kenapa nggak di sembarang tempat aja? Di ruang tamu, di dapur kan bisa. Supaya kalau kita mati meninggal dunia, anak kita sholat di situ meneteskan air mata dan dia ingat dulu almarhum bapak saya kalau bangun jam 2 malam saya lihat dia sholat tahajud di sini. Sekarang dia sholat Rabbi fili wali walidayya. Alhamdulillah Pak Ustadz, di rumah kami ada tempat disko, ada tempat mabuk sakau bersama. Nanti pas bapaknya meninggal dia pun ngajak teman-temannya, "Hai guys, ayo kita mabuk bersama, kita kirimkan dosanya untuk beliau." Oke. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum dan tertawa, tapi nanti apa yang saya katakan ini menjadi fakta dan nyata bagi orang-orang yang tidak memperdulikan pendidikan agama. Jadi hari ini nampaknya Pak Andi beserta keluarga mengundang Ustaz Abdul Somad, tapi sesungguhnya manfaatnya buat kita semua. Saya pun sebenarnya sedang mengingat-ingatkan diri saya, anak saya, keponakan saya, kerabat, sahabat, tetangga saya yang nonton juga, oh ternyata begitu. Kalau kita punya rumah, buatkan satu pojok tempat sholat, namanya disebut dengan musolla al-bait. Dan bagi perempuan yang nanti kalau dia maaf dalam keadaan berhalangan tidak bisa iktikaf di masjid, maka dia bisa iktikaf di musolla al-bait menurut mazhab Hanafi. Adapun menurut mazhab Syafi'i dia mesti ke masjid. Tapi daripada dia tidak jelas nonton sinetron Korea, naik jantung koroner, diabetes, gula darahnya naik, gara-gara tidak tahan emosinya, lebih baik dia berzikir di rumah. Baca Quran nggak boleh, ke masjid nggak boleh, tapi berzikir tetap boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berselawat tetap boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat di tempat tersebut maka mendatangkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala.